Segitu pentingnya anak yatim dalam ajaran Islam kita. Dan sebagaimana kita semua membaca surat Wad-Duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjelaskan kondisi dan keadaannya, bagaimana saat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam waktu pertama kali sebelum wahyu mencari kebenaran, dan dia sungguh beruzlah, bersendirian di dalam gua Hira sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu menjadi petunjuk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki, menjadi memiliki kekayaan sebagaimana Allah mudahkan rezekinya dari miskin menjadi kaya lewat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, habis Allah menceritakan kondisi dan keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kita supaya memberikan perhatian kepada anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Salah satu mensyukuri nikmat Allah memberikan perhatian kepada anak yatim. Oleh karena itu Allah mengikatkan di surat Ad-Duha ini, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah terhadapmu ceritakan. Kalau kita senantiasa suka menceritakan nikmat Allah terhadap kita, berarti kita benar-benar merasa nikmat. Tapi sayang sekali kita umat yang mengakui dirinya bersyukur, tapi tidak pernah menceritakan nikmat Allah. Apapun yang kita mendapatkan dari rezeki, dari kemudahan, dari kelancaran, dari kebahagiaan, boleh kita cerita. Tapi kita menceritakan bukan kesembarangan orang. Kita cerita kepada orang saleh yang mendoakan. Kita cerita kepada orang yang baik, yang membanggakan nikmat itu. Tapi bukan kita menceritakan kepada orang hasud, kepada orang dengki, kepada orang iri, kepada orang sakit hati. Nanti dia bertambah buruk bagi kita, bertambah mendoakan celaka, malah dia tidak senang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Berusaha lancarkan dan kerjakan urusanmu dengan diam-diam, rahasia. Kalau anda punya rencana, punya keinginan, punya harapan, jalankan dan teruskan, tapi jangan suka cerita sana sini. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang memiliki nikmat itu mesti menghadapi banyak orang yang hasud. Dan salah satu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan dharma kepada anak yatim, memberikan perhatian. Dan saya senang kalau kita boleh memberikan perhatian sepenuhnya, bukan hanya dari sisi dana, bukan hanya dari sisi uang, bukan hanya dari sisi keperluan mereka sehari-hari, tapi kita juga memberikan perhatian kasih sayang. Ada hadis qudsi, saat anak yatim nangis, datang seorang saleh mengusap kepalanya
dan membunuh anak yatim itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya, ya malaikati, siapa yang menghentikan nangisnya anak yatim itu? Kata malaikat, ya Allah, itulah ada hamba-Mu yang membuat anak itu diam, tidak nangis lagi, anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saksikan wahai malaikatku, aku akan balas dengan kesenangan selama-lamanya. Aku akan balas dengan kesenangan selama-lamanya, dan tidak akan boleh nangis lagi orang itu yang boleh menghentikan nangisnya anak yatim. Luar biasa. Allah sangat menghargai orang-orang yang memperdulikan sebagian rizki menghantarkan kepada anak yatim. Bukan hanya saat memberi rizki, malah saya selalu menghiburkan jamaah, macam mana kita boleh satu saat, apalagi kalau yatim miskin. Karena bukan semua anak yatim boleh kita kasih zakat. Ada anak yatim tapi kaya, bapaknya meninggal memberikan warisan yang miliaran, itu tak boleh kita kasih zakat. Tapi yang perlu kita beri kepada dia bukan zakatnya, tapi kasih sayangnya. Karena anak yatim itu di saat itu bukan memerlukan dana, tapi memerlukan perhatian, memerlukan kasih sayang, memerlukan rasa cinta. Karena kehilangan yang memberikan cintaan itu adalah orang tuanya. Tapi kalau anak yatim miskin, memang perlu dan wajib kita hantarkan, termasuk zakat mal kita yang namanya setiap haul, setiap tahun ada zakat kita, boleh kita bagi kepada anak yatim miskin, bukan anak yatim kaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sendiri, karena beliau menghadapi proses keyatiman, apa hikmahnya Rasulullah jadi yatim? Memang Rasulullah dibedakan sama manusia yang lain, karena Rasulullah SAW seorang Nabi dan seorang manusia yang disayangi Allah, dicintai Allah. Jadi bagi Allah tidak boleh ada orang kasih sayang kepada Rasulullah selain Allah. Ibunya pun, bapaknya pun, pamannya